Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat untuk guru kita Bapak Ahmad Muhyiddin, semoga beliau dan beserta keluarganya diberikan kesehatan dan insyaallah diberikan segala ilmu yang beliau berikan. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dapat kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini kita yang berkumpul di rumah Allah ini masih diberikan kesempatan untuk menambah kita dengan beribadah, salah satunya salat tauhid subuh dan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan thalawat ini yang seperti biasa diselenggarakan oleh DKI Masjid Bintang setiap Ahad pagi. Salawat serta salam kami curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan salam sampai yaumul akhir. Baik, seperti biasa pertanyaan ketiga media sangat subuh ini tentang sirah para sahabat, yang alhamdulillah kita sudah mengerti mana sepak terjang para sahabat di dalam menuju perjuangan Islam. Mari kita sebelum kita mulai kedua subuh kita ini, kita buka dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilakan kita melanjutkan bagiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabira wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, apa kabar bapak-bapak semua? Sehat? Alhamdulillah. Boleh mulai dengan pantun, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak?
Jalan sama ibu beli jamu. Beli jamunya di warung depan. Depan Pak, depan, ntar susah Pak. Pagi-pagi subuh udah nuntut ilmu. Mudah-mudahan berguna di masa depan. Amin. Beli jamu, pulangnya beli kapur. Nuntut ilmunya jangan tidur. NB, catatan khusus untuk Pak Mus. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, kemudian kesempatan hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjidnya yang mulia melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah berikutnya, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang berkumpulnya orang yang menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah. Majatama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah, kitabnya, kecuali Allah memberikan kepadanya ketenangan. Ya, amin. Makanya kalau mau tenang, datang ke majelis ilmu, Pak. Tenang, Pak. Saking tenangnya tidur kita. Ya, tapi insya Allah ketika membahas tentang berkumpulnya ketika berbicara tentang taman surga, sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan taman surga ya Allah? Yaitu sekumpulan orang yang sedang mempelajari ilmu Allah, sedang mempelajari agama Allah, maka datangilah kita. Kemudian sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, di antara kami ada yang datang ke situ niatnya cuma untuk istirahat, niatnya bukan untuk mendapatkan ilmu. Kata Rasulullah, dia mendapatkan keberkahan juga karena keberkahan teman-temannya yang lain yang datang untuk menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan kita yang belajar di sini mendapatkan keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak, para asatidz semua rahimakumullah. Tema yang saya angkat ini adalah tema yang berkaitan sebenarnya dengan pertemuan terakhir kita ya. Pertemuan terakhir kita ada pertanyaan dari Pak Asa tentang takzim terhadap guru gitu ya. Takzim terhadap guru. Kemudian membaca juga berita viral tentang bagaimana sekarang posisi guru sepertinya tidak semulia zaman kita kecil dulu. Benar nggak? Takzim kita terhadap guru dulu tuh luar biasa. Memuliakan guru, terutama guru ngaji itu luar biasa. Tapi sekarang sepertinya rasa itu sudah nggak ada di diri anak-anak kita. Benar nggak Pak? Kita sekarang memposisikan guru-guru anak-anak kita, bahkan guru kita sekarang ini hanya sebagai seorang karyawan yang mendapat upah setiap bulan, yang salah satu sumbernya adalah dari SPP yang kita bayar, gitu. Benar nggak? Kita memposisikan guru-guru anak kita seperti karyawan yang kita ikut andil dalam membayarnya setiap bulan dalam bentuk SPP, gitu ya. Seolah kita sudah memiliki gurunya anak-anak kita itu dengan SPP yang kita bayar. Maka kita kemudian mengaturnya. Bahkan kadang-kadang yang lebih miris lagi seperti yang berita-berita di
internet, di majalah, di koran, ada murid memukul gurunya, nantangin berantem gurunya, ngelawan gurunya sedemikian rupa, bahkan sampai melaporkan gurunya. Terakhir ada orang tua yang gak terima dan melaporkan gurunya karena menampar anaknya karena apa Pak? Merokok. Ustadz Abdul Somad ketika ditanya tentang hal ini, dia bilang kalau itu anak saya datang ke sekolahnya, saya dudukkan anak saya dudukkan gurunya, kemudian setelah saya tabayun, saya minta gurunya anak saya nampar anak saya lagi, tampar yang banyak. Tapi kalau orang tua anak tadi nggak terima kalau anak ditampar, padahal kesalahannya sudah jelas, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa mungkin bisa jadi ada tamparan, ada pukulan, mungkin ada cubitan, ada jeweran dari guru. Tapi percayalah bapak-bapak, jeweran, tamparan, pukulan guru kita terhadap anak kita sama dengan jeweran kita, sentilan kita terhadap anak-anak kandung kita. Semuanya demi kebaikan. Pasti itu insya Allah. Kalau kita ngejewer anak kita untuk kebaikan, masih bisa kita, orang-orang mungkin merasa ya nggak apa-apa, anak kandung kita sendiri. Sementara guru Pak ngedidik anak kita yang bukan anak kandungnya, nggak punya hubungan nasab, tapi dia menginginkan kebaikan buat anak tersebut yang jadi muridnya. Apa nggak harus atau wajib kita muliakan dia? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan beberapa kisah nanti bisa menjadikan kita selaku orang tua terutama ya lebih bijaksana terhadap perkembangan anak-anak didik kita, terhadap bagaimana sifat dan sikap anak-anak kita terhadap guru-gurunya. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita memuliakan kita selaku orang tua kandungnya, maka guru-guru wajib, bahkan lebih wajib untuk dimuliakan oleh anak kita, karena mereka adalah orang tua ideologis dari anak-anak kita, orang tua yang menginfakkan waktu, ilmu, bahkan hartanya untuk anak-anak kita agar tumbuh kecerdasannya, akhlaknya dan adabnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah-kisah penuh inspiratif dari generasi sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, tentang bagaimana mereka memuliakan ilmu dan guru mereka. Memuliakan ilmu dan guru mereka. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati yang tua, menghormati orang tua kami, tidak sayang kepada anak-anak kecil kami, saghirana, wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan yang tidak mengetahui hak-hak dari guru-guru kami, dari orang-orang pintar kami. Guru punya hak ternyata. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa guru punya hak, dan haknya itu harus diketahui oleh kita. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan dari golongan kami kalau nggak tahu hak-haknya guru, hak-haknya alim. Guru salah satu yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh untuk tidak ikut jihad kita, boleh untuk tidak berangkat berperang. Hendaknya ada sebagian dari kalian yang tidak ikut berperang, kemudian mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkannya. Boleh, guru. Nabi juga menyampaikan, al ulama warasatul anbiya, waris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Nabi mewariskan ilmu pengetahuan.
Kenapa kita harus mengutamakan guru-guru kita? Karena dari mereka kita mengetahui adab, mengetahui akhlak, mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengetahui Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin kita ujuk-ujuk tahu tentang Allah. Maka dalam bahasa Arab ada ungkapan yang terkenal itu, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, nggak bakal tahu aku tentang Tuhanku. Laulal murabbi, murabbi sudah familiar ya dalam bahasa kita ya, guru, ustadz. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, nggak akan tahu aku tentang Tuhanku. Gurulah menjadi wasilah dari ilmu-ilmu. Kemudian dalam ungkapan yang lain, disampaikan bahwa man karamal alim faqad karramal ilma. Barang siapa yang memuliakan ulama, memuliakan alim, memuliakan guru, maka sungguh dia sedang memuliakan ilmu. Wa man karramal ilma fahuwa yarfa'u dinallah. Dan barang siapa memuliakan ilmu, dia sedang meninggikan agama Allah. Atau dengan kata lain, gurulah yang membuat kita bisa meninggikan agama ini. Ketika kita menyampaikan sesuatu dengan ilmu, maka kita sedang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala agar orang yang belum menerima Islam tertarik dengan Islam, dan orang yang sudah Islam makin intens dan tertarik untuk mempelajari agama Islam. Semuanya dengan ilmu. Dan ilmu itu tidaklah kita dapat dari guru. Maka jika kita ingin memuliakan agama Allah, muliakanlah ilmu. Dan jika kita ingin memuliakan ilmu, salah satu bagiannya adalah dengan memuliakan yang memberikan kita ilmu atau yang menjadikan wasilah kita mendapatkan ilmu tadi, yaitu guru. Ya. Posisi guru itu luar biasa di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugas dakwah Nabi diteruskan oleh para guru. Ya, baik. Ikhwati iman rahimakumullah. Berikut ada beberapa takzimnya sahabat terhadap guru mereka. Gurunya guru terbaik sepanjang masa. Sahabat itu nanti sepeninggalan Rasulullah semuanya itu jadi guru, insyaallah. Dakwah dia kemana-mana. Banyak sahabat yang tidak wafat di Mekah, tidak wafat di Madinah, tidak dikuburkan karena dakwah mereka. Dia mengazamkan diri mereka, menginfakkan waktu, harta, dan ilmu mereka di jalan Allah untuk mengajarkannya. Mengajarkan apa yang dia dapat. Dan ketika mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki, nggak pernah mereka menyandarkan ilmu itu dari mereka. Selalu mereka menyatakan qala Rasulullah. Selalu menyandarkan pada gurunya. Ya, baik. Yang pertama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat Nabi yang mungkin juga baru kita dengar kali ya. Laki-laki Pak, walaupun namanya Rabi'ah. Rabi'ah pakai tamar butuh. Banyak juga sahabat laki-laki yang namanya belakangnya pakai tak marbuto banyak. Ya. Muawiyah lagi. Banyak. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau Ahlus-Suffah. Orang yang biasa tidur di Masjid Nabi. Salah satu alasan mereka tidur di Masjid Nabi karena kecintaan mereka terhadap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka ingin ketika Rasulullah memberikan kajian, memberikan ilmu, menyampaikan wahyu, mereka berada di saf terdepan. Ya, Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
Selain menuntut ilmu, dia punya tuh tugas-tugas yang dia sendiri yang pengen. Tugasnya menurut kita mungkin remeh, tapi memang ini terhadap Nabi. Tugasnya itu bawain sendal Nabi, bawain ceret Nabi. Kalau bawain ceret Nabi buat wudhu tuh banyak yang berebutan tuh. Tapi Nabi memberikan tugas-tugas tertentu. Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami salah satunya tugas itu, bawain keperluan Nabi, wudhunya, sendalnya, segala keperluannya lah. Makanya kalau sekarang jangan heran lah gitu ya, itu bagian dari sunnah Nabi. Jika ada murid di pesantren terutama yang takzim dengan gurunya sedemikian rupa, memang begitu ininya, tradisinya, dan mereka melaksanakan tradisi itu untuk mengikuti sunnah Nabi. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan hal tersebut. Jangan kemudian karena merasa kita sudah modern, nggak pantas murid melakukan itu terhadap gurunya, nggak pantas. Mungkin menurut kita yang sudah modern ini dalam tanda kutip ya. Kemudian jangan juga dibandingkan dengan sekolah-sekolah di sini, terutama sekolah negeri. Di sini aja nggak pernah begini, nggak bisa. Kalau bahasa sekarang itu nggak apple to apple, nggak apple to apple, nggak sebanding gitu. Santri di pesantren itu luar biasa takzimnya sama guru, dan mudah-mudahan masih terus sampai sekarang ya. Nah, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu tugasnya seperti itu, bawain ceret buat wudhunya Rasul, bawain sendal, membawa segala keperluan yang Nabi butuhkan. Suatu ketika Nabi nanya gitu, ya apa yang kau minta Ka'ab dariku gitu. Mungkin karena kebaikannya gitu. Nabi bilang gitu. Perhatikan apa yang disampaikan Robi'ah. Enggak ada ya Nabi, cuma satu. Mungkin kalau ditanya minta cuma satu. Ud'ullah ayyaj'alani ma'aka fil jannah. Minta sama Allah ya Rasulullah agar aku bisa menemani engkau di surga. Udah itu saja. Mintanya akhirat, enggak dunia. Enggak minta upahnya. Dia bilang enggak ada ya Nabi. Kalaupun ada itu aja. Ud'ullah ayyaj'alani ma'aka fil jannah. Minta sama Allah, doa sama Allah agar Allah menjadikanku bersamamu di surga. Udah itu aja. Kemudian Nabi menyampaikan, kalau begitu bantu aku dengan sujudmu. Kalau begitu bantu aku dengan perbanyak sujudmu. Aksiru sujudaka. Perbanyak sujudmu, gitu ya. Takzimnya terhadap guru itu luar biasa. Bahkan sahabat itu menyampaikan, Nabi kalau lagi ngasih kajian, kalau sedang menyampaikan wahyu itu sahabat itu kagak ada yang bergerak. Dia khusyuk. Ka'anna tayran fi rusihim. Seperti ada burung di atas kepala mereka gitu. Burung kalau ada gerakan dikit pasti kabur, Mak. Bener gak? Nah, sahabat tuh menyampaikan saking khusyuknya tuh kalau ada burung aja tuh gak bakal pergi tuh burung. Khusyuk. Agak beda jauh sama kita ya. Enggak beda ya. Kita juga khusyuk kan. Tapi bedanya kalau dia memperhatikan, kalau kita merem, diamnya merem. Tapi seperti itulah para sahabat. Khusyuk sekali. Ya. Kemudian enggak ada yang berani menyela, kemudian mengangkat suara lebih tinggi terhadap guru mereka. Ya, baik. Yang pertama saya ingin mengangkat kisah tadi ya, Robi'ah ya. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu, sahabat sekaligus sepupu, sekaligus menantunya Rasulullah. Beliau juga orang berilmu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ana madinatul ilma. Saya ini kota ilmu. Wa Ali babuha, dan Ali pintunya. Pintu ilmu itu Ali. Ya, pintunya ilmu itu Ali. Banyak sekali pendapat-pendapat beliau yang bernas gitu ya.
dan pendapatnya itu selalu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Perhatikan pendapat beliau tentang guru, ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harfan fahuwa sayyidi. Rasulullah mengajarkanku satu huruf saja, harfan, itu sudah cukup untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada semua bahwa dia adalah tuan saya, dia majikan saya budaknya. Dan itu juga berlaku buat siapapun yang memberikan saya ilmu satu saja, maka dia adalah guru saya, dan dia akan mendapatkan haknya sebagai guru dari saya. Ali bin Abi Thalib. Hal ini selaras dengan hadis yang tadi disampaikan. Laisa minna man lam yuwakir kabiruna wa yarham saghiruna wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak mengetahui hak-haknya dari guru-guru kami. Ya. Maka kata Ali, satu huruf saja ada yang mengajariku tentang sesuatu, maka dia sudah berhak mendapatkan haknya sebagai guru. Wa huwa sayyidi, dan dia adalah tuan saya. Ali bin Abi Thalib. Dan itu nggak dia dapat adab itu, akhlak itu, ilmu itu kecuali dari gurunya yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah rahimakumullah, Ibnu Abbas, kemarin saya cerita sedikit tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu hadis yang terkenal itu yang tentang hifzullah, tentang menjaga Allah. Hadis itu dimulai dengan kata ya gulam. Hadis itu diperuntukkan adalah ucapan Rasulullah kepada orang yang dipanggil gulam itu, yaitu Ibnu Abbas. Gulam itu kalau bahasa kita apa ya? Entong, anak kecil gitu. Jadi waktu hadis itu keluar, itu Ibnu Abbas masih anak-anak, masih kecil gitu. Ibnu Abbas. Ya. Dari sekecil itulah dia ikut Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau menyampaikan, gak ada ibu Nabi yang gak bermanfaat. Kemudian cara ngajarinnya juga, gak pernah marahnya juga. Maka Ibnu Abbas nanti ketika sudah menjadi guru, sudah dewasa gitu ya, mengajarkannya persis sama dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan. Ibnu Abbas itu ketika masa kekhalifahan Ali pernah diutus oleh Ali untuk mendebat atau untuk berdiskusi dengan kaum Khawarij yang ketika itu mengkafirkan hampir semua umat Islam. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, orang-orang yang berada di pihak Ali termasuk Abdullah bin Zubair, termasuk Ammar bin Yasir, dan banyak lagi, semua dikafirkan. Muawiyah dan seluruh orang yang berada di pihaknya, Amr bin As, Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, semuanya dikafirkan karena peristiwa perang Jamal, perang Siffin, sama peristiwa tahkim. Kafir mereka. Kenapa mereka dikatakan kafir sama orang Khawarij? Karena mereka tidak bertahkim dengan hukum Allah, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. La hukma illa lillah, begitu dalil mereka. Ayat Al-Quran itu. Kalau Ali menyampaikan itu adalah kalimatul haq lima qasidil batil. Kalimat yang benar untuk maksud yang salah. La hukma illa lillah itu ayat Al-Quran. Hak benar, tapi maksudnya salah, dengan tujuan yang salah. Ketika dikirim itu, Ibnu Abbas cuma sendiri. Yang dihadapi berapa Pak?
kaum Khawarij itu ketika itu nggak kurang dari 12.000. Mari kita lihat, kita dengarkan diskusi mereka ya. Ketika Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka, Ibnu Abbas minta izin dulu pada Ali. Ya, jangan perangi mereka dulu. La tunafirhum bisayf, da'ni ukallimhum, Jangan perangi mereka dulu, biarkan aku berbicara dengan mereka. Maka kemudian Ibnu Abbas diutus. Maka kemudian Ibnu Abbas mendatangi mereka dengan pakaian terbaik. Waktu datang saja mereka sudah mengomentari pakaiannya Ibnu Abbas. Menurut mereka itu bukan pakaian yang disunnahkan. Ma hadhihi huliyatu ya Ibnu Abbas. Pakaian mewah apa ini ya Ibnu Abbas? Kemudian dipatahkan oleh Ibnu Abbas, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ahsana ma tajid. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian terbaik yang dia miliki. Enggak apa-apa Pak, pakai pakaian terbaik. Dalam memuliakan Allah, memuliakan tamu, memuliakan momen, enggak masalah. Enggak apa-apa. Asal niatnya bukan untuk bermegah-megahan, asal niatnya bukan untuk sombong. Enggak apa-apa. Tuh baru baju tuh 12.000 ini udah ngerumunin Ibnu Abbas, kemudian mendebat Ibnu Abbas. Kemudian hal yang berikut yang mereka tanyakan adalah, mereka nyatakan adalah Ali sudah kafir dan semuanya sudah kafir karena berhukum dengan manusia. Padahal Allah menyampaikan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Gitu. Mereka menyampaikan yahkumur rajula fi dinillah, dia berhukum, Ali maksudnya, berhukum dengan hukum manusia dalam perkara agama. Wa huwa syirkun. Itu syirik, menduakan Allah. Maka kemudian saking pinternya Ibnu Abbas itu kan salah satu julukannya tarjimul Quran, terjemahan Al-Quran. Ketika disampaikan itu, kata Ibnu Abbas cuma bilang gini, ya kaumku, wahai kaumku, hampir semua ayat Al-Quran turun ketika Nabi masih hidup. Ali ada di dalamnya. Ali masih hidup. Ali ikut. Ali ada. Kalian kan belum lahir. Khawarij kan para tabi'in. Bertemu Rasul juga enggak gitu. Tapi pemahamannya seolah lebih baik dari pemahaman para sahabat. Ali ada. Ali tahu. Lantas kenapa dia berhukum dengan hukum manusia? Kemudian Ibnu Abbas hanya menyampaikan dalil dari Al-Quran. Ya qaumi, atakra'una kitaballah? Apakah kalian enggak baca kitab Allah? Kemudian dia membacakan firman Allah di surat An-Nisa ayat 35. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Hakim itu kan orang yang berhukum kan? Ya. Maka hakim orang yang berhukum. Maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Ini dalam hal rumah tangga, permasalahan keluarga, permasalahan talak, ya. Kemudian Ibu Abbas menyampaikan dari ayat ini, apakah berhukum dengan manusia untuk mengatur urusan rumah tangga lebih ringan dibanding urusan darah kaum muslimin? Maksudnya Ibu Abbas menyampaikan untuk urusan rumah tangga yang lebih ringan dari urusan darahnya kaum muslimin, dari urusan kita memerlukan hakim
dari jenis manusia, panggil hakim dari pihak laki-laki, panggil hakim dari pihak perempuan. Gitu ya. Ini untuk urusan rumah tangga hanya ada 2 keluarga, sementara urusan Ali dengan urusan Muawiyah itu urusan umat yang lebih besar dari rumah tangga. Kan ketika peristiwa tahkim itu Ali memutus lupa saya. Kalau Muawiyah memutus Amr bin As. Kalau pihak Ali mengutus siapa gitu ya. Kemudian mereka bertahkim itu berdua. Nah itu yang dianggap oleh kaum Khawarij, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal kedua-duanya bertahkim juga berdalilkan Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kepandaian mereka berbicara saja, diskusinya, debatnya gitu. Kata Ibnu Abbas seperti itu. Kalau urusan rumah tangga saja kita memerlukan hakim, bagaimana pula dengan hukuman dengan urusan darah umat Islam? Kita lebih memerlukan hakim. Mulai itu, ya juga sih kata Khawarij ya. Udah mulai masuk tuh apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian hal berikut yang dia tanyakan tentang bagaimana mungkin Ali mencopot gelarnya ketika peristiwa tahkim. Jadi ketika peristiwa tahkim itu Ali diharuskan mencopot dulu gelar Amirul Mukmininnya, gelar kekhalifahannya, biar kosong-kosong lah, sama-sama pihak Ali dan pihak Muawiyah. Nanti dari tahkim itu nanti kita tentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Ali dengan kelegowoannya menerima itu, siap. Maka ketika itu Ali tidak dipanggil Amirul Mukminin, hanya pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian mereka menyampaikan bagaimana mungkin Ali tidak menggunakan gelarnya. Itu mengingkari imamahnya, itu mengingkari orang-orang yang sudah bersumpah atas namanya gitu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Ya qaumi fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin Hudaybiyah, fi yaumin. Hal itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggalkan gelarnya. Gelar Ali apa? Amirul Mukminin. Sedangkan Nabi gelarnya apa? Rasulullah. Rasulullahnya itu ditanggalkan oleh Nabi ketika peristiwa Hudaybiyah. Ingat peristiwa Hudaybiyah ya, ketika Nabi minta Ali menuliskan ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah, terus langsung diprotes oleh kafir Quraisy yang ketika itu melangsungkan rapat, melangsungkan diskusi. Enggak, saya enggak kenal Muhammad Rasulullah. Kalau saya sudah mengakui Muhammad itu Rasulullah, ngapain kita berdiskusi? Ngapain kita berdialog? Enggak mau. Ya Ali ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Kata Ibnu Abbas, kalau Rasulullah saja boleh menanggalkan gelar Rasulnya, kenapa kemudian kalian menganggap kafir Ali yang menanggalkan gelar kekhalifahannya saja? Luar biasa Ibnu Abbas ya. Luar biasa. Dari diskusi itu, diskusi yang penuh dengan ketawaduan Ibnu Abbas, dengan segala ilmu yang dia miliki, dengan cara penyampaian yang luar biasa hangat, lemah lembut, dari 12.000 itu kembali kepada pangkuan Islam 8.000, 2/3-nya, sisa 4.000 tuh. Tapi 4.000 ini memang yang luar biasa, Khawarij. Nanti 4.000 inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas dengan kemampuannya, dengan ketawaduannya, dengan ilmunya, dengan lemah lembutnya berhasil mengembalikan 8.000 Khawarij. Orang pintar nggak Pak? Orang pintar nggak? Pintar ya. Sekarang perhatikan ketika beliau bertemu dengan salah satu gurunya, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit sekretaris pribadi Rasulullah, penulis wahyu. Secara umur sama Ibnu Abbas nggak beda jauh, cuma beda 11 tahun. Lebih tua Zaid bin Sabit.
Tapi beberapa ilmu Ibnu Abbas dapat dari Zaid bin Sabit. Beberapa kajian halaqah Ibnu Abbas pernah mengikutinya. Dan itu sudah cukup. Ibnu Abbas menganggap Zaid bin Sabit sebagai gurunya. Padahal mungkin bisa jadi kapasitas keilmuannya sama, bisa jadi. Atau mungkin dari beberapa kalangan menyampaikan bahwa Ibnu Abbas lebih berilmu. Ibnu Abbas itu salah satu orang yang paling muda usianya yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab jadi penasehat. Yang lainnya para senior tuh, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas nyempil di situ sendiri. Anak muda, untuk menggambarkan betapa berilmunya beliau. Tapi kita lihat sekarang takzim beliau terhadap gurunya Zaid bin Thabit. Suatu ketika mereka papasan, atau bukan itu deh, itu sering diceritakan. Suatu ketika Ibnu Abbas memerlukan ada urusan yang memerlukan Zaid bin Thabit. Maka kemudian beliau nyamperin rumah Zaid bin Thabit. Kemudian beliau menunggunya di luar rumah, nggak berani manggil. Masya Allah. Kalau kita Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ibnu Abbas nungguin di luar, nggak manggil. Ditungguin terus sampai akhirnya Zaid bin Thabit keluar, bukan karena tahu di luar ada tamu, tapi dia memang ada urusan. Ini kita bahas takzimnya ya, memuliakannya ya. Maka kemudian beliau menyampaikan gini, ya ibna ammi Rasul, wahai anaknya paman Rasul gitu ya, sepupu. Kan Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah kan? Ya ibna ammi Rasul, lima lam ta'murni fa akhruja ilaika. Kenapa engkau enggak bilang biar saya yang nyamperin engkau gitu. Kan secara posisi memang Ibnu Abbas kan sepupunya Rasul, punya nasab bersambung langsung dengan Rasulullah, perlu dihormati gitu ya, perlu ta'zim. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, hakadha naf'alu bil ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kami, guru kami. Naktihim, kami yang mendatangi mereka. Wala yaktunana, bukan mereka yang mendatangi kami. Masya Allah. Beginilah kami diajarkan memperlakukan ulama kami. Kami yang mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi kami. Berapa banyak sekarang dari kita yang merasa punya posisi penting, memanggil guru ke rumah kita dengan upah sekian rupiah, kemudian takzimnya sama sekali nggak ada, karena berasa kita sudah ngasih rupiah kepada gurunya anak kita atau guru kita. Sementara si guru sudah meluangkan waktunya, tenaganya, ilmunya, bahkan hartanya untuk anak-anak kita. Cuma dapat rupiah sudah dianggap memberikan takzim, memberikan kemuliaan dari guru. Kemudian dicium tangannya tuh. Kemudian dicium tangannya Ibnu Abbas. Kemudian dibalikin sama Zaid bin Thabit, diambil tangannya Ibnu Abbas, dicium bolak-balik. Hakadha nu'mar naf'alu li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini kami diajarkan untuk memperlakukan ahli baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Masya Allah, indah banget ya Pak Adam nih. Dua-duanya guru, tapi dua-duanya enggak kehilangan takzim satu sama lain. Yang satu menghormati sebagai gurunya, yang satu menghormatinya sebagai sepupunya Rasulullah. Dan banyak-banyak kisah yang lain. Kemudian kisah berikutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya.
Kisah tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kita kenal Anas bin Malik ya. Khodimat. Anas bin Malik itu khodimat. Itu azam orang tuanya. Ummu Sulaim. Khodimat bahasa kitanya apa, Pak? Pembantu. Kalau sekarang namanya ART, asisten rumah tangga. Pembantu. Kata ibunya gini, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Banyak orang memberikan hadiah kepadamu. Saya cuma punya ini, Anas bin Malik. Jadikan dia khodimat. Jadikan dia pembantu. Anas bin Malik bilang, khodamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Aku menjadi khodimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Jadi 10 tahun kemudian Rasulullah wafat tuh. Ikut sama Rasulullah ketika usia 10 tahun dan ikutnya juga 10 tahun. Nanti ketika Rasulullah wafat usianya baru 20 tahun. Tapi ilmu yang dia dapat luar biasa. Anas bin Malik itu termasuk dari sedikit sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Al-Aksirun, julukan bagi sahabat-sahabat. Al-Muksirun, Al-Muksirun, julukan kepada para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik salah satunya. Bunda Aisyah juga. Ibnu Mas'ud juga. Anas termasuk. Padahal interaksinya sama Rasulullah itu cuma 10 tahun. Kenapa dia bisa begitu hafal dengan hadis-hadis Rasulullah? Padahal ketika itu usianya dia berinteraksi itu baru usia 10 tahun. Dan interaksinya juga cuma 10 tahun. Salah satunya karena keberkahan takzimnya beliau terhadap Rasulullah. Beliau bilang begini, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin, fama qala li uffin. Selama 10, saya menjadi khadimatnya Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu saya enggak pernah Rasulullah bilang Pada suatu ketika beliau cerita, saya disuruh sama Rasulullah untuk membelikan sesuatu atau mencari sesuatu gitu ya, sesuatu urusan. Kemudian dia perintahkan untuk pergi melaksanakan urusan itu. Kemudian yang namanya bocah ya, tengah jalan ketemu temennya dia main dulu gitu. Kayak anak kita nih disuruh ke warung beli kecap gitu, ketemu sama temen yang lain lagi main futsal dulu. Kayak gitu. Rasulullah nyamperin tuh nih, lama nih bocah kemana nih? Kagak ada balik-balik disuruh gitu. Ketemu lagi main. Cuma dipegang gak pundaknya. Ya Anas, udah selesai urusannya. Oh iya, Rasulullah belum. Kemudian dia segera lari, ngambil itu urusan terus balik lagi. Enggak marah. Nah Anas itu meniru semua apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Termasuk kelemah lembutan itu. Beliau termasuk guru yang lemah lembut sekali. Dia banyak meriwayatkan hadis. Doa Rasulullah untuk Anas, bagaimana bisa beliau menjadi pintar itu? Beliau dapat doa dari Rasulullah SAW. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya. Anas bin Malik termasuk orang kaya. Salah satu goni, orang kaya dan orang yang paling banyak anak di antara para sahabat. Anaknya lebih dari 100, bukan 10. Tahu dari berapa biang itu? 100. Belum cucunya. Wa barak lahu fima a'taitahu, dan berkahilah dia atas apa yang engkau berikan kepadanya. Wa atil umurahu, dan panjangkan umurnya lebih dari 100. Anas bin Malik berkah ilmunya Pak, karena takzim terhadap guru. Beliau pernah bilang, saya kalau Rasulullah ngomong nggak berani ngomong tuh, nggak berani lah. Kalau Rasulullah jalan nggak berani, duluin Rasulullah nggak berani. Anas tuh termasuk orang yang bawain sendalnya Rasul, juga bawain ceret buat wudunya Rasul. Nggak berani itu menatap tajam langsung. Rasul lagi ngomong dilihatin matanya gitu, nggak pernah. Nunduk, sekedarnya saja untuk melihat keceriaan wajah Rasulullah atau melihat raut wajah Rasulullah. Kalau melihat mata langsung beda sama anak sekarang. Ya, guru ngomel dilihatin mata gurunya
melihat ini penuh dengan kemarahan. Benar nggak Pak? Sahabat itu nggak pernah kayak gitu. Ya, Anas bin Malik. Maka kemudian di kemudian hari beliau menjadi guru yang mengajarkan dengan mencontoh apa yang diterima dari gurunya. Setiap menyebut nama Rasulullah selalu basah matanya. Guru kalau sudah disebut-sebut sama muridnya itu ada yang masuk berarti sama si anak. Pak, sholat berjamaah yuk, kata guru saya. Kata Pak Rahmat nih begini gitu. Nah berarti udah masuk tadi. Nah sahabat itu selalu menyebut nama Rasulullah untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, apapun selalu disandarkan pada Rasulullah. Berarti ilmunya masuk, ilmunya nyampe. Dan setiap menyebut nama Rasulullah, para muridnya selalu menyatakan selalu ada genangan air mata di wajah Anas, di mata Anas bin Malik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi buat kita bagaimana kita memuliakan ilmu dan dengan memuliakan guru. Ada beberapa kisah juga tentang memuliakan guru dan ilmu dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan tabi'ut tabi'in, generasi-generasi salaf, ya. Kemudian bagaimana kita selaku orang tua? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mungkin murid ya, tapi kita juga orang tua dari anak kita yang menjadi murid dari gurunya. Bijaksana, jangan terlalu cepat mempercayai apa yang disampaikan anak kita. Tabayyun, bisa jadi apakah mungkin anak kita ditampar tanpa kesalahan, apakah anak kita dicubit, diomelin, dinasihati sama guru tanpa ada sesuatu yang membuat gurunya mencubit, memukul atau menasihati. Tabayyun. Kemudian sampaikan kepada anak kita, jika kalian takzim terhadap kami orang tua kalian, maka takzimlah kepada orang tua kalian di sekolah, yaitu guru. Dari mereka kalian dapat ilmu, dari mereka para guru tersebut kalian dapat adab, dari mereka kalian mendapatkan akhlak. Jadi takzimlah terhadap mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau sanggahan atau kritikan atau hal lain, tafadhal mazkur. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian memaparkan tentang bagaimana ada kita terhadap guru atau orang tua. Jika dapat kembali hiburannya dan untuk selanjutnya kami bersilakan untuk para jemaah. Siapa tahu masih ada yang kurang jelas atau masih ada benar-benar siapa tanyakan untuk Bapak besar cuma tanya. Monggo. Alhamdulillah. Pak Wiko biasa aktif kalau bertanya. Masya Allah. Silakan Pak Wiko. Biasanya sulit nih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi ketika mereka sudah pintar dan sukses atau sudah berkuasa, kadang mereka malah melupakan itu tugasnya dulu. Seperti yang pernah terjadi dengan Indiani dulu menjadi kepala negara. Nah, yang jadi masalah kenapa dia tidak berpikir bahwa apa yang dia dapat pintarannya itu dari dulu. Ini kan menjadi ironis gitu. Itu karena faktor apa? Apakah dia keegoannya atau memang karena dia menyadari? Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Wiko pertanyaannya. Guru adalah beban negara. Walaupun akhirnya disanggah ya sama Ibu Sri Mulyani ya,
konteksnya saya tidak menyatakan itu, tapi videonya udah viral. Ya termasuk saya beban negara berarti ya, guru. Wallahu alam, kenapa bisa ada orang-orang pintar kemudian tidak memuliakan orang yang membuat dia pintar? Banyak orang pintar yang tidak atau sepertinya melupakan jasa-jasa gurunya. Bahkan ada beberapa di antara mereka mendebat gurunya, merasa lebih pintar sekarang. Padahal ada tuh hadisnya tuh agak panjang. Barang siapa yang mencari ilmu, yang belajar hanya ingin untuk dapat mendebat gurunya. Barang siapa yang mencari ilmu dengan niatan hanya ingin bisa atau mampu mendebat gurunya, maka persiapkan tempatnya di neraka. Niatnya udah salah. Berarti kesalahan niat insya Allah mungkin tuh, ya, keberkahannya hilang. Atau bisa jadi dulu dia nggak takzim amat sama gurunya, takzimnya hilang, keberkahannya hilang. Ya. Jadi niatnya nggak lurus mungkin, tidak karena Allah Taala. Kemudian tidak memuliakan gurunya sejadi, atau hal-hal lain banyaklah. Tapi kalau dari perspektif tema kita hari ini, bisa jadi orang-orang yang melupakan jasa gurunya memang salah dari awal niatnya. Niatnya hanya untuk bisa berbicara, jago, menguasai ilmu, tapi tidak ada niat untuk dakwah, meniatkan untuk lillahi ta'ala, atau kurang dalam menghormati atau mentakzimi gurunya. Banyak sebab sih Pak kenapa bisa orang seperti itu, tapi mungkin dalam hal ini ya karena kurangnya takzim mereka terhadap gurunya bisa jadi, atau salahnya niat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, sudah ada Pak? Alhamdulillah. Untuk yang lain, kalau silakan. Kalau kita biasanya langsung keluar gitu. Alhamdulillah sudah pada kelas. Tidak ada pertanyaan lagi. Masih lain Pak, monggo. Siap, ya siap. Nah, setelah orang tua itu nggak terima. Padahal kalau melihat dari fisiknya anak itu kemungkinan lahir di era 2000-an bawah. Nah, jadi kalau saya melihat itu orang tua juga pasti dia lebih era 70 atau 80 lah. Lahirnya juga orang tuanya itu. Padahal di waktu itu kita mempunyai pendidikan yang namanya PMP, pendidikan nah, kalau saya ingin tahu pasti dia pernah belajar PMP juga ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya itu apakah karena orang tuanya terlalu sayang muridnya, anak-anaknya, atau karena memang dia tidak mendalami ilmu PMP. Iya. Dan jelas-jelas itu kan bukan orang Pancasila, tapi dia melakukan sesuatu itu dia satu semua. Iya. Ini kenapa bisa terjadi? Dari sisi orang tua ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Wiko. Biasanya sih kalau kasus kejadian kayak gini tuh yang di garis bawahi sama orang tua itu tamparannya biasanya, benar ya? Kenapa harus ditampar gitu? Emang nggak ada cara lain gitu ya? Kita gitu satu orang tua ya. Saya aja sebagai mamahnya, sebagai ayahnya nggak pernah nampar dia. Gitu. Ini orang lain, siapa bukan apa bukan, berani nampar anak saya gitu biasanya. Nah, iya, saya pernah ditampar sama guru saya sampai, masya Allah, apa sih? Sakitnya sih hilang sore, tapi malunya tuh sebulan juga belum hilang gitu. Tapi nggak pernah tuh saya ngadu ke bapak saya gitu.
Yakin deh kalau saya ngadu sama bapak saya ditampar lagi. Dulu mungkin bedanya gitu ya. Dulu bedanya gitu. Dulu mah kalau kita ngadu atau bapak kita tahu dengar dari teman kita nih dijewer, dipukul, ditampar sama guru, kita dipanggil tuh. Kenapa lu sama guru lu? Hah? Lu yang salah. Baru kita belum membela diri, bapak kita udah bilang gitu, lu yang salah. Toyor lagi sekali, teplak tuh. Kurang tamparan guru lu gitu. Kalau sekarang malah kita harusnya kan kita harusnya udah ngalami gitu ya. Pasti nih guru nampar kita, pasti ada hal yang salah dan kebangetan bagi kita itu. Gitu harusnya pikirannya positif harusnya gitu. Walaupun nanti kita juga harus balance ya. Makanya kan ketika kita bicara tentang haknya guru juga punya kewajiban. Ketika kita berbicara tentang tema adab murid terhadap guru juga punya adab terhadap murid. Nanti bahasannya beda. Kita bahas di hal yang lain atau di hari yang lain. Sekarang tema kita tentang adab murid kepada guru. Bahkan salah satu doa yang diajarkan guru-guru kita tentang guru, Allahumma stur uyubahum alaina. Ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami terhadap kami. Guru juga manusia, nggak lepas dari salah, nggak lepas dari dosa. Pasti manusia nggak ada yang nggak salah. Tapi salah satu doa yang diajarkan, wastur uyubahum, tutup aib-aib mereka. Gitu Pak. Nah, tentang padahal kan dulu kita ngalamin ya. Kita kan nih sekarang kan orang tua murid nih, ya. Tapi kan dulu kita murid yang punya orang tua. Harusnya yang bijaksana itu harusnya ya. Apa yang dulu pernah kita alami jangan sampai dialami oleh anak kita. Kalau dulu kita pernah ditampar sama guru, sekarang jangan sampai anak kita ditampar sama guru karena perilakunya. Bukan tamparannya yang kita permasalahkan, perilakunya. Dulu kita ditampar sama guru karena perilaku kita salah. Nah, anak kita ini jangan sampai punya perilaku yang salah yang akhirnya ditampar sama guru. Kan terakhir berita itu yang ditampar itu kan karena ngerokok. Terus satu lagi yang ketahuan lompat pagar, pagarnya roboh. Udah lompatnya salah, ngerobohin sarana sekolah lagi. Nggak terima bapaknya. Sampai tunjuk-tunjuk. Yang lucunya dua-duanya tuh pakai handphone biar viral gitu. Pihak si bapak megang handphone, videoin, guru-guru juga videoin gitu buat jadi barang bukti. Alasan si bapak jangan ditampar gitu ya. Jangan tamparannya gitu. Jangan yang satu masalah tamparannya gitu kata dia. Tapi kan guru itu manusia juga, punya refleks juga. Kalau kesel tuh udah kayak getar banget. Kalau misalnya dia tangani dengan lisan mungkin dengan lisan. Tapi kalau udah dapat tamparan. Tapi tamparan itu insya Allah buat didikan kita. Harusnya para orang tua itu bikinnya ke situ. Beda hal kalau misalnya memang sudah kelewatan gitu ya. Ada beberapa oknum misalnya oknum guru yang mohon maaf mencabuli muridnya atau membuli muridnya tanpa sebab. Ada nggak? Ada bisa jadi. Tapi itu oknum. Jangan kehilangan takzim kita terhadap gurunya, profesinya. Tapi ketidaksukaan kita itu terhadap perilakunya. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Cukup. Baik. Demikian kajian subuh pagi ini. Alhamdulillah kita telah mendapat atau merasakan di mana hasilnya seorang murid atau seorang orang gurunya. Semoga kita bisa mengambil hibah dan manfaat tersebut. Amin amin. Amin amin seperti biasa sesi yang ketiga informasi berbeda sarapan di samping kira baik untuk kajian pagi ini kita cukup menggunakan hamdalah dan sebagainya. Alhamdulillah mohon maaf atas kekurangan di masa sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.